Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham, ada 4 tipe manusia yang pasti ada di sekitar kita. Yang pertama adalah orang yang mendukung dan membantu dari depan pasang badan, seperti Abu Bakar. Contoh, ketika Rasulullah melakukan peristiwa Isra dan Mi'raj, gak ada yang percaya. Abu Bakar percaya, walaupun apapun yang terjadi. Tidak masuk akal, dia support dari depan. Itulah Abu Bakar. Siapakah Abu Bakar kita? Yang kedua, ada orang yang tidak menampakkan dirinya, tetapi siap support dari belakang. Siapa dia? Itulah Abu Thalib, paman Rasulullah yang siap support walaupun dia tidak diketahui oleh banyak orang, tapi dia support dari belakang. Siapakah Abu Thalib kita? Yang ketiga adalah Abu Sofyan, yaitu orang saat kita di bawah, dia benci sama kita. Waktu kita di atas, dia akan bilang, oh itu temanku, wah itu temanku, itu muridku, ya itu begitu. Nah, itulah Abu Sofyan yang hanya dekat saat kita udah di atas. Yang keempat, jangan lupa ada Abu Lahab yang selama-lamanya akan hasad dan benci kepada kita. Makin kita naik, makin dia akan jatuhkan kita. Makin kita naik, makin dia akan jatuhkan kita. Itulah karakter dari Abu Lahab, dan sudah pasti di sekitar kita punya 4 orang ini. Tidak ada masalah, fokus dengan Abu Bakar dan Abu Thalib saja. Sementara Abu Sofyan boleh kita hargai dan Abu Lahab boleh kita buktikan dengan cara tetap melakukan hal yang terbaik dan tidak perlu membalas keburukannya dengan keburukan. Kenapa? Karena setiap kita membalas keburukan dengan keburukan, energi kita habis, waktu kita habis, kita juga ikut berdosa dan kita nggak dapat apa-apa. Semoga bermanfaat. Noloki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Kalau kita sedih, ucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ucapkan hal itu ketika sedih. Siapa sih manusia yang gak pernah sedih? Semuanya juga sedih. Cuman ada yang sedih dengan meratapi dan tidak menenangkan diri. Ada yang menenangkan diri dan kemudian mencari solusi. So, teman-teman, sedih itu biasa. Tetapi coba deh ucapkan hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Kemudian sibukkan diri agar kita lupa dengan kesedihan. Otak kita ini hanya pandai kita menempatkan. Kalau kita sibuk dengan nikmat dan kebaikan, maka otak akan mengeluarkan hormon bahagia. Tapi kalau seandainya kita sibuk dengan kesedihan, otak akan mengeluarkan hormon stres. Tergantung kita mau pilihnya yang mana. Yuk terapi otak kita dengan selalu berzikir, mengingat Allah supaya rasa sedihnya hilang. Ketika kita ucapkan itu, insya Allah sedihnya hilang kok, nggak lama. Semoga bermanfaat ya. Nela Luki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Saya puasa tapi nggak pernah makan sahur. Itu gimana? Oke, teman-teman, sahur itu bukan rukun puasa. Dia hanya sunnah puasa. Jadi sebenarnya kalau nggak sahur itu nggak apa-apa. Puasanya sah. Cuman kita banyak dapat kerugian. Yang pertama, dalam sahur ada berkah. Kalau bisa kita sahur biar hidup kita berkah. Berkah itu tenang hati kita apapun kondisi nasib kita. Yang kedua, dalam sahur doa kita mustajab. Setelah sahur sebelum azan doa kepada Allah, angkat tangannya, doa kita mustajab. Yang ketiga, sahur itu membedakan diri kita dengan orang non-muslim. Orang Yahudi pada masanya berpuasa tapi nggak sahur. Untuk supaya beda, kita puasa dan sahur. Yang keempat adalah Rasulullah pernah bersabda, sahurlah kalian walaupun dengan segelas air putih. Sayang kalau ditinggalkan walaupun dengan segelas air putih. Tapi so far kalaupun tidak sahur seperti ibu ini, puasanya tetap sah. Coba lebih baik lagi, kalau bisa jangan tinggalkan ya sahurnya. Semoga bermanfaat. Nela Luki di sini, like, subscribe video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku, dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Nggak puasa Yaumul Bid tapi puasa Daud. Itu gimana? Oke, jangan skip video ini. Aku jelaskan tentang puasa Daud ya. Puasa Daud itu adalah puasa sepanjang tahun kecuali di bulan Ramadan yang statusnya adalah sehari puasa sehari tidak. Sehari puasa sehari tidak. Jadi selang-seling gitu. Sengaja aku puasa Daud sunnah atasku karena Allah. Puasa Daud ini adalah puasa top one di antara ekosistem puasa sunnah. Jadi puasa yang paling baik begitu loh. Karena Rasulullah pernah bersabda, andaikan dibolehkan aku akan wajibkan puasa Daud untuk umatku. Tapi karena itu syariatnya umat Nabi Daud, maka aku sunnahkan puasa Daud untuk umatku dan kewajibkan puasa Ramadan untuk umatku. Nah, untuk puasa Daud ini udah nomor 1. Teman-teman tidak usah puasa Senin Kamis, tidak usah puasa Yaumul Bid, nggak apa-apa. Lanjut aja puasa Daudnya. Udah paling baik kok, nggak perlu khawatir teman-teman. Jadi kalau ketemu puasa Yaumul Bid, teman-teman tidak puasa Yaumul Bid, tetap puasanya selang-seling dengan niat puasa Daud, itu udah bagus banget, nggak usah khawatir lagi ya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di ceramah live dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Semoga betah ya belajar di akun ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai paham. Boleh nggak sedekah subuh dikumpulkan lalu kemudian diserahkan di waktu Ramadan? Oke, aku nggak nyaranin ya menyerahkannya sekali setahun. Tapi coba aku jelaskan dulu tentang sedekah subuh baru kini terjawab di akhir ya. Sedekah subuh itu adalah sedekah yang dikumpulkan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Kumpulkan aja di rumah. Misalnya konsisten setiap hari 2.000 atau 5.000. 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Kenapa? Karena di waktu subuh malaikat turun ke permukaan bumi dan mendoakan orang yang bersedekah di waktu subuh. Sedekah siang hari bisa, di waktu subuh lebih afdol. Kumpulkan dulu kapan diberikan, lebih baik di hari Jumat, jangan nunggu setahun. Kenapa? Kalau ditunggu setahun, yang pertama kita mesti terbiasa untuk memberi. Yadul ulia khairum min yadis sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau kita memberi sekali setahun, nanti akan berat. Ada setan yang akan menggoda. Kita tidak terbiasa memberi. Apalagi kalau kita lihat uangnya banyak. Bisa jadi setan datang dan dipakai untuk kepentingan pribadi. Ada baiknya sedekah subuh itu diserahkan setiap bulan atau setiap minggu di hari Jumat. Boleh dikonversi dalam bentuk makanan, dikasih ke teman, traktir makan kawan, kasih orang tua, anak, fakir miskin, bahkan non-muslim. Karena sedekah subuh boleh dikasih ke siapapun. Kenapa aku nggak nyaranin sekali setahun? Karena harus latihan memberi. Memberi ini dilatih. Kalau nggak dilatih nggak bisa. Kalau dermawan itu bisa didapatkan oleh banyak orang, maka semua orang akan dermawan. Tapi dermawan itu adalah soal latihan. Ternyata kalau aku memberi nggak ada masalah sih. Oh, coba kasih lebih dikit. Oh, ternyata bisa sih. Oh, ternyata nggak apa-apa nih. Wah, ternyata dengan memberi aku lebih baik nih. Lebih merasa manfaat nih. Lebih menyenangkan orang. Itu harus dilatih konsisten. So, jangan sekali setahun ya. Kasihlah secara konsisten sekali sebulan, sebulan 2 kali setelah dikumpulkan sedekah subuhnya. Semoga bermanfaat. Nah, oke, di sini like, share video saya ini, follow kanal saya ini, hadir di live ceramah dan tanya jawab bareng aku dan sampai paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.